Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas Baik, waktu yang telah Ibu luangkan. Pada kesempatan ini, saya Siti Rahma Aulia ingin melakukan wawancara bersama Ibu Erna sebagai tenaga pendidik yang berpengalaman di dunia pendidikan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman Ibu mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, serta arah pendidikan ke depannya. Nah, langsung saja Ibu untuk pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya? baik. Menurut saya pendidikan di Indonesia saat ini memiliki beberapa kelebihan. Misalnya adanya akses yang semakin luas ke pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta program-program pemerintah yang mendukung pemerataan pendidikan. Selain itu, guru-guru sekarang mulai banyak yang kreatif dalam metode pembelajaran. Contohnya, guru itu setiap di awal pembelajaran itu tidak langsung memulai pelajaran ke inti. Jadi guru itu mempersiapkan administrasi guru dulu, seperti silabus, RPP atau alat media yang harus diajarkan kepada pendidik atau kepada anak-anak. Jadi guru itu sebelum untuk mengajar, contohnya besok kita mau belajar, jadi persiapkan administrasinya, lalu alat medianya, buku pegangan guru dan murid harus disiapkan, terus apa yang akan diajarkan dan apa yang disampaikan guru untuk muridnya harus benar-benar dipersiapkan. Jadi untuk memudahkan materi-materi yang disampaikan itu, terutama guru itu harus kreatif seperti alat media ya, yang terutama media harus ada itu biar mempermudah memperlancar anak-anak dimengerti. Ya. Berarti pendidikan Indonesia itu sudah menunjukkan kemajuan ya Ibu, tetapi masih perlu banyak perbaikan terutama dalam pemerataan dan kualitasnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, berdasarkan pengalaman Ibu, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan saat ini? Tantangan yang paling sering saya temui adalah perbedaan kemampuan siswa yang cukup jauh. Contohnya di dalam teknologi seperti sekarang kan zaman modern, nggak seperti dulu ya. Kalau sekarang kan harus coba tugas-tugasnya coba harus searching, contohnya cari kalau di pelajaran PKN atau IPAS atau seni dan sebagainya, coba harus. Jadi sekarang kita kan globalisasi ya, harus benar-benar sudah si murid itu harus mempunyai seperti paling dasarnya handphone. Terus di sekolah-sekolah yang lain anak itu harus membawa laptop masing-masing, karena di tapi kemana dilihat dulu siswa ini di sekolah, contohnya di sekolah saya kebanyakannya bawa atas. Itu kalau menengah di sekolah SD kita ya, dari kolam terus
harus disediakan, harus oleh, tapi dilihat dulu si anak itu apakah kayak yang kebanyakan menengah ke bawah. Jadi si anak itu ada beberapa persen lah yang menggunakan laptop Ya. dia telat. Berarti kondisi tersebut cukup memengaruhi efektivitas proses pembelajaran di sekolah ya, Bu? Iya, jadi itu mempengaruhi. Jadi yang tidak, yang benar-benar orang tuanya tidak ada perhatian kepada anak, benar-benar itu tertinggal. Ya. Sedangkan sekarang cara belajar ke anak itu harus benar-benar harus dipersiapkan laptopnya atau yang paling dasar itu HP ya. Ya. Coba kita buka ke, contohnya kita harus belajar apa bla bla bla, jadi harus dipersiapkan. Sedangkan kalau menengah ke bawah, orang tua tidak pernah ada yang ya, ini juga ada yang benar-benar memperhatikan anak, ada yang benar-benar yang tidak. Orang tuanya seperti contohnya, jadi sistemnya orang tua itu harus benar-benar Berperan. menitipkan anak itu, iya, untuk belajar itu harus benar-benar, jadi harus mengikuti program-program yang ada di sekolah, sepertinya harus mengikuti benar-benar gitu. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, aspek apa yang perlu lebih diperkuat dalam pendidikan Indonesia ke depan, baik dalam akademik maupun karakter? Nah, sekarang program baru itu contohnya pelajaran, semua mata pelajaran harus literasi ya. Contohnya tadi sudah mempraktekkan di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 membaca literasi. Contohnya membaca cerita itu ya, cerita para nabi, contohnya para rasul. Jadi si anak itu di depan kelas membaca buku, membaca dulu semuanya, membaca sebelum dipanggil satu orang ke depan. Si anak itu membaca dulu buku cerita seperti cerita Nabi Yunus atau air Jam-Jam atau kisah Nabi Ibrahim atau Ismail. Nah, udah dibaca semuanya, baru satu orang dipanggil ke depan. Coba, barusan kamu membaca apa? Membaca cerita apa? Contohnya tentang ini air Jam-Jam. Coba kamu ceritakan kembali apa yang kamu Paham. baca tadi di depan kelas, depan anak-anak. Jadi supaya si anak itu memperluas pengetahuan, terus memperbiasakan anak untuk berbicara di depan kelas. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Ibu, pendidikan seperti apa yang perlu dijalankan untuk pendidikan Indonesia di masa yang akan datang? Pendidikan yang ideal ke depannya adalah pendidikan yang inklusif dan personalisasi, artinya setiap siswa bisa belajar sesuai kemampuan dan minatnya. Pendidikan juga perlu lebih menekankan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Seperti sekarang mendepankan karakter dan nilai norma. Contohnya seperti gini ya,
sekarang nilai spiritualnya contohnya nilai nilai pelajaran akidah akhlak itu si anak contohnya 90. Sedangkan anak itu etika, adab, tata kramanya nggak ada. Jadi belum pantas anak itu mendapatkan nilai 90 karena karakter dia itu tidak memadai untuk dikasih nilai seperti itu. Yang pertama sekarang harus benar-benar nilai spiritualnya seperti akhlaknya, fikihnya, yang penting adab dan tata kramanya itu yang kita harus benar-benar diperbaiki. Kalau masalah nilai itu nomor sekian gitu. Yang penting adab akhlak anak itu harus nomor 1, harus dirubah gitu. Yang tadinya mungkin karena faktor keluarga, guru itu benar-benar meneliti satu kelas itu karakter anak berbeda-beda. Ada yang disiplin, ada yang biasa-biasa aja, yang ada yang cuek. Ini ada kelihatannya dari faktor keluarga atau faktor lingkungan, bisa juga itu mempengaruhi kepada anak. Jadi si anak itu, guru itu harus bisa merubah akhlak dan etika yang benar-benar dirubah. Baik, untuk Jadi tidak cerdas saja karena si anak contohnya, wah itu mempengaruhi etika seperti di kelas, tidak saling menyayangi sama teman. Terus ya kalau sekarang mah anak banyak belaga ya kepada guru, nggak ada hormat kepada teman, akhlak atau etikanya itu benar-benar tidak itu mempengaruhi ke nilai. Jadi belum pantas di anak walaupun ranking 1 tapi anak tidak pernah etikanya tidak disiplin atau adabnya nggak ada, itu mempengaruhi ke nilai. Iya. Soalnya ada juga ya Ibu yang ya tidak berakhlak tapi emang pintar. Terus ada yang agak kurang ya tapi akhlaknya itu baik, ada ya seperti itu. Nah, terkadang guru di sana serba bingung ya. Orang tua yang, wah Bu, kenapa anak saya kok nilainya turun, padahal anak saya kan itu ranking 1 gini-gini. Guru itu harus bisa menjelaskan seperti spiritual anak itu. Contohnya melihat dengan ranking 1 atau 2 atau sampai 10. Yang penting akhlak dan etika tata krama anak yang harus kita rubah. Kalau pintar, cerdas, serba bisa, tapi tidak ada akhlak ya. Gak akan sukses sampai kapanpun. Yang penting akhlak kita, adab kita dipakai, ditanami oleh sejak dini sampai dewasa sampai tua. Insya Allah kita banyak yang suka, banyak yang senang, banyak teman, banyak saudara, karena akhlak dan adab kita ini dijaga. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Harapan saya pendidikan di Indonesia bisa lebih merata dan berkualitas di seluruh wilayah, sehingga setiap anak di kota maupun di desa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Ya, kembali lagi ke sekarang seperti pembelajaran sekarang, guru juga benar-benar sekarang kurikulum udah diganti-ganti. Kemarin kan kurikulum belum beres, sudah diganti lagi. Katanya mau diganti lagi juga. Jadi guru itu benar-benar harus beradaptasi lagi
Iya. Apa istilahnya berpraktik lagi kan, membuat administrasi itu kan tidak gampang, jadi dirubah lagi. Bagaimana istilahnya belum belum tuntas. Contohnya kemarin kan berkilas langsung ke kurikulum merdeka itu ya. Iya. Jadi kita di kurikulum itu membuat guru, tapi kalau guru kreatif, insya Allah tapi bisa. Saya berharap pendidik bisa membentuk generasi muda yang tidak hanya pintar tapi juga berkarakter baik, tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman. Apalagi di zaman sekarang kita harus benar-benar merubah. Ya tadi yang nomor berapa ya tadi ya sudah dijelaskan. Orang tua itu tidak hanya untuk menitipkan saja, istilah bahasa saya betul, Ya. harus ada kontak seperti 3 orang tua ke guru. Bagaimana sekarang ada perubahan anaknya, jadi harus sering orang tua sama guru harus Komunikasi. berdekat atau yang itu yang lebih penting ya. Mungkin cukup sekian ya Ibu yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih banyak atas waktu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga. Dari penjelasan Ibu, saya jadi banyak tahu tentang tantangan yang dihadapi, kondisi pendidikan, serta bagaimana pendidikan ke depannya. Semoga apa yang disampaikan Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.